Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Sandrianto. Saya dari Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa saya di 0551849003. Lebih tepatnya saya berada di Prodi Manajemen dan PJJ saya berada di Surabaya. Di sini saya akan membuat video yang berjudulkan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini kita awali dengan peristiwa lahirnya BPUPKI dan BPKI. Pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia mulai diberi kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau bisa disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan para tokoh bangsa seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat. Mereka bersidang untuk membahas dasar negara Indonesia yang kelak menjadi fondasi berdirinya bangsa. Nah, dalam sidang BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul berbagai gagasan tentang dasar negara. Hingga akhirnya, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi simbol kebersamaan, semangat gotong royong, dan tekad untuk membangun negara yang adil dan berdaulat. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kemudian membentuk PPKI yang bisa disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Melalui badan inilah, pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Republik Indonesia. Nah, berikut nilai Pancasila yang tercermin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dicontohkan, para tokoh bangsa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembentukan dasar negara. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sidang dilakukan secara musyawarah dengan saling menghargai pendapat tanpa kekerasan. 3. Persatuan Indonesia. Bisa dicontohkan, semua tokoh dari berbagai suku, agama, dan daerah bekerja sama demi tujuan bersama kemerdekaan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bisa dicontohkan lagi, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat dalam sidang. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan kemerdekaan yang dibahas adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari proses ini kita belajar banyak hal. Para pendiri bangsa menunjukkan semangat persatuan meskipun berasal dari latar belakang, agama, dan daerah yang berbeda-beda. Mereka mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi nilai toleransi dan kemanusiaan, serta berjuang demi keadilan dan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi muda masa kini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, kita perlu meneladani semangat para pendiri bangsa. Tetap bersatu, menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan berkontribusi positif untuk kemajuan Indonesia. Sebab kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari kerjasama semangat dan cinta tanah air para pendahulu kita. Terima kasih.